Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Luz Suarez dan Pedro Vera, mereka adalah imigran dari Puerto Rico dan hidup bahagia di wilayah Philadelphia di negara Amerika Serikat. Di rumah itu tinggallah Luz, Pedro dan kedua anak mereka yang bernama Wilfredo dan Israel yang masih berusia 5 dan 4 tahun. Kala itu Luz berusia 25 tahun dan dia sebagai ibu rumah tangga, sedang Pedro dia bekerja sebagai mekanisme. Keluarga ini tinggal di rumah berlantai 2 dan pada tahun 1997, anggota keluarga mereka bertambah 1. Luz melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 5 Desember yang diberi nama Delima Vera. Karena keluarga ini lebih banyak menggunakan bahasa Spanyol dan Pedro tidak mengerti bahasa Inggris, kala itu dia tidak menandatangani akte kelahiran bayi Delima. Di Amerika, Pedro telah memiliki beberapa anggota keluarga dan keluarga besar mereka pun terbilang sangat dekat. Pada tanggal 15 Desember, sepupu Pedro yang bernama Caroline mengunjungi rumah mereka. Di sana, Caroline meminta kepada Pedro untuk memperbaiki mesin mobil, sedang dia akan tinggal di rumah Luz. Luz dan Caroline mengobrol dan di sana dia mengatakan jika dia juga baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Setelah mereka ngobrol, Luz mengatakan kepada Caroline jika dia akan menidurkan bayinya Delima dan akan meneruskan pekerjaan rumahnya. Caroline pamit dan mengatakan jika dia akan berjalan keluar, namun tidak lama kemudian Caroline mengetuk pintu depan rumah Luz dan mengatakan jika tasnya ketinggalan di salah satu kamar di lantai atas. Luz setelah membuka pintu depan, dia pun kembali ke dapur dan Caroline setelah mengambil tasnya di lantai atas, dia langsung meninggalkan rumah tersebut. Tidak lama setelah itu, Luz mendengar suara benda jatuh dari lantai kamar atas. Luz lari menuju ke kamar Delima dan di sana Luz melihat api telah berkobar dan telah melahap sebagian atap dari rumah bagian belakang. Dengan keberanian, Luz menerjang kobaran api untuk menyelamatkan bayi Delima. Namun Luz melihat jika ranjang bayi Delima dalam keadaan kosong. Luz melihat jika jendela kamar itu juga dalam keadaan terbuka. Luz akhirnya berteriak histeris karena tidak menemukan bayi Delima. Akhirnya Luz menyelamatkan kedua anak laki-lakinya yang berada di kamar lain. Pemadam kebakaran segera tiba di rumah itu dan Luz mengatakan jika bayinya masih berada di dalam kamar. Mereka berusaha masuk ke sana namun kobaran api telah membesar dan mereka tidak dapat mengambil bayi Delima. Pedro mendengar kabar jika rumahnya kebakaran dan ketika sampai di rumah Luz mengatakan jika bayi Delima masih ada di sana. Pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 14 menit untuk memadamkan api seluruhnya. Luz juga mendapat luka di bagian wajah dan tangan. Walaupun begitu, Luz terus mengatakan kepada pemadam kebakaran jika kemungkinan telah ada seseorang yang mengambil bayi Delima. Sayangnya tidak satu pun dari mereka percaya dan mereka mengatakan jika api di rumah itu terlalu besar dan sangat tidak mungkin untuk bayi yang masih berusia 10 hari bisa bertahan hidup. Pihak pemadam kebakaran dan tim forensik mengatakan jika kemungkinan besar bayi Delima telah menjadi abu. Saat itu mereka menemukan bungkusan kain yang terbakar dan awalnya mereka duga sebagai sisa tubuh Delima, namun setelah dilakukan penelitian itu adalah abu dari tempat tidur si bayi. Penyebab kebakaran di rumah itu diperkirakan karena kabel ekstensi yang terpasang di pemanas ruangan di kamar bayi Delima mengalami kekonsletan. Pihak forensik menyatakan jika mereka tidak menemukan jasad atau sisa bayi Delima dan mereka menyatakan jika bayi Delima telah menjadi abu. Karena tidak ada jasad atau sisa tubuh yang ditemukan, maka Luz dan Pedro juga tidak mendapat sertifikat kematian dari bayi Delima.
Luz dengan hati yang hancur terus mengatakan jika bayinya tidak meninggal di rumah itu. Luz berusaha meyakinkan kepada semua orang jika sebelum api menyala besar, dia tidak menemukan bayi Delima di kamar. Dan dia juga mengatakan jika jendela kamar bayi itu dalam keadaan terbuka. Dan sangat aneh karena hari itu cuaca sangat dingin. Pedro percaya dengan apa yang dikatakan oleh pihak pemadam kebakaran. Namun walaupun dia percaya jika bayinya telah meninggal, mereka tidak melakukan acara pemakaman karena polisi tidak menemukan abu dari bayi Delima. Luz dan Pedro masih berharap jika bayinya akan kembali ke pelukan mereka. Setelah kejadian itu, mereka pindah ke beberapa tempat dan 2 tahun setelah kejadian, mereka dikaruniai anak laki-laki. Bayi itu akan mereka beri nama Samuel. Di acara baby shower Samuel, Pedro mengundang kerabat dan keluarga terdekat, dan di sana Pedro melihat sepupunya yang bernama Caroline. Hari itu dia datang dengan anak perempuannya yang bernama Alia. Ketika Pedro bersalaman dengan Caroline dan Alia memandangnya, Pedro sangat terpukul karena jika bayi Delima hidup, dia akan seumuran dengan Alia. Pedro mengatakan kepada istrinya jika dia selalu terbayang wajah anak kecil itu karena Alia juga memiliki lesung pipi sama seperti bayi Delima. Luz semakin gigih dan yakin jika Delima masih hidup dan di hari kejadian itu dia telah diculik oleh orang. Luz meminta uang kepada Pedro sebesar $500 untuk dia menyewa detektif swasta, namun sayangnya Pedro tidak memiliki uang kala itu. Luz berusaha menghubungi beberapa pengacara untuk membantunya mencari tahu tentang anak Caroline yang bernama Alia. Namun pengacara tersebut tidak ada yang mau membantunya tanpa ada bayaran $100 per jam. Luz sangat kecewa dengan situasi tersebut hingga dia mengalami gejala depresi, stres dan juga trauma. Karena Luz dan Pedro banyak masalah dan mereka tidak sejalan, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Pada bulan Januari pada tahun 2004, 6 tahun lebih setelah kematian Delima dan setahun lebih Luz telah bercerai dengan Pedro. Tahun itu saudara perempuan Pedro yang bernama Evelyn merayakan ulang tahun cucunya. Dan pesta itu dihadiri oleh Luz, Caroline dan juga anak-anak mereka. Di pesta itu semua orang menikmati acara pesta. Namun pandangan Luz sangat terganggu dengan seorang anak yang memiliki rambut ikal hitam, mata kecoklatan, dan juga lesung pipinya. Luz tidak mengalihkan pandangannya itu kepada anak Caroline, dan di hati Luz yang paling dalam, dia sangat yakin jika Alia adalah anaknya Delima Vera. Luz mendekati anak itu dan dia memiliki ide untuk meyakinkan jika anak itu adalah Delima Vera. Luz mengatakan jika di rambut anak tersebut terdapat permen karet dan dia menarik beberapa helai rambut anak itu lalu menyimpannya ke dalam tisu. Luz akan membuktikan kepada semua orang jika anaknya Delima masih dalam keadaan hidup dan itu hanya akan dia buktikan dengan tes DNA. Luz harus mengeluarkan beberapa ratus dolar untuk melakukan tes DNA dari rambut Alia juga tes DNA dari dalam dirinya. Hasil dari tes DNA menyatakan positif jika ternyata Alia adalah Delima Vera, anaknya yang dinyatakan meninggal 6 tahun silam. Apa yang sebenarnya terjadi kepada bayi Delima Vera dan bagaimana bisa bayi itu di tangan Caroline? Caroline adalah sepupu Pedro, mereka masih bertemu namun tidak begitu dekat dan Caroline telah memiliki 3 orang anak dari suami sebelumnya. Namun menurut beberapa orang, Caroline telah melakukan steril setelah bercerai dari suaminya. Dan mereka tahu jika Caroline tidak akan bisa memiliki anak lagi. Namun setelah perceraian dari suaminya, Caroline menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Andrew. Dan Andrew diketahui sangat menginginkan anak dari hubungannya dengan Caroline. Diduga jika Caroline telah menderita gangguan psikologis yang disebut pseudocyesis, yaitu di mana wanita yang merasa dia telah hamil dan juga mengalami simptom kehamilan, namun sebenarnya dia tidak hamil. Dan pada tahun 1997, Caroline mengatakan kepada semua keluarganya jika dia sedang mengandung 8 bulan.
Walaupun beberapa dari mereka tidak percaya dengan berita itu karena mereka tahu jika Caroline sudah melakukan steril. Di hari di mana Caroline membetulkan mobilnya di bengkel Pedro, dia datang ke rumah Luz. Di hari itu Caroline melihat bayi Delima Vera masih berusia 10 hari dan dia pikir itu adalah kesempatan yang baik untuk mengambil bayi Delima. Caroline menunggu kesempatan Luz untuk meninggalkan bayi itu sendirian dan ketika Luz mengatakan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, Caroline beralasan untuk pamit keluar rumah. Padahal saat itu dia naik ke lantai atas untuk mengambil bayi Delima di atas ranjang. Lalu dia keluar melalui jendela yang ada di kamar Delima. Tidak lama kemudian, Caroline kembali masuk ke rumah Luz melalui pintu depan dan mengatakan kepada Luz jika tasnya ketinggalan di lantai atas. Namun sebenarnya Caroline saat itu menyalakan api di dalam kamar Delima. Caroline pun pamit lagi kepada Luz jika dia akan keluar dan sebenarnya api telah menyala di kamar atas. Caroline setelah mendapatkan bayi Delima, dia pulang dan mengatakan kepada Andrew jika dia telah melahirkan seorang bayi perempuan. Andrew pun mengurus akte kelahiran bayi tersebut dan di akte itu dinyatakan jika bayi Alia lahir pada tanggal 6 Januari pada tahun 1998. Setelah mendapatkan bayi Delima, Andrew dan Caroline pindah ke wilayah New Jersey dan mereka tinggal di sana selama 6 tahun. Polisi menelusuri masa lalu Caroline dan ternyata pada tahun 1996, Caroline saat itu bekerja sebagai pegawai kota dan dia tertangkap karena melakukan pencurian. Hingga akhirnya dia dipecat dari tempat kerjanya. Caroline nekat membakar kantor tempat kerjanya untuk menghilangkan bukti pencurian. Walaupun saat itu tidak ada korban jiwa, namun Caroline ditangkap dan hanya dikenakan sanksi hukuman selama 5 tahun wajib melapor. Untuk meyakinkan jika Alia bukan anak Caroline, polisi juga mengambil sampel DNA Caroline dan hasilnya jika Alia bukan anak kandungnya. Caroline melarikan diri setelah dilakukan tes, namun 3 hari kemudian dia berhasil ditangkap. Caroline didakwa dengan perampokan, pencurian, pembakaran, dan juga penyembunyian identitas anak. Setelah Caroline ditangkap, Alia atau Delima Vera mendapat kendala yang cukup serius. Karena Alia dibesarkan di keluarga Caroline yang berbahasa Inggris, sedang Luz dan keluarganya mereka berbahasa Spanyol. Alia terus menangis mencari Caroline karena yang dia tahu jika dia dibesarkan dan mendapat kasih sayang hanya dari Caroline. Alia atau bayi Delima dibantu oleh psikolog untuk melewati masa-masa sulitnya. Hingga di pengadilan, Luz tidak dapat menahan air matanya ketika mendekati Alia dan menanyakan apakah dia tahu siapa dirinya. Anak itu dengan polos menjawab jika Luz adalah ibu kandungnya. Persidangan tentang kasus Caroline terjadi pada tahun 2005 dan di sana pembela Caroline mengatakan jika kliennya menderita gangguan pseudocyesis dan di pikirannya dia percaya jika bayi Delima adalah bayinya. Namun itu tidak menjadi alasan untuk Caroline lepas dari jeratan hukum dan dengan bukti yang telah terkumpul, Caroline dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Alia setelah menemukan keluarga biologisnya, namanya diganti menjadi Delima Vera. Kini Delima telah menikah dengan seorang pria yang bernama Desiree dan juga telah memiliki seorang anak. Sedang Caroline telah bebas pada tahun 2013 silam dengan pembebasan bersyarat yang dia ajukan. Namun dia dilarang untuk mengontak atau mendekati keluarga Delima Vera. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.